Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. baik di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang analisis film Mona Lisa Smile dalam perspektif psikologi. Yang pertama akan dijelaskan Ananda Oleh saya ya, oleh Ripan. oleh Ripan. Ya, Baik, pertama silahkan. ada latar belakang. Judul Mona Lisa Smile dalam film ini hanyalah penganalogian dari tokoh utama yang selalu tersenyum meskipun sebenarnya setumpuk masalah selalu datang melandanya. Seperti lukisan karya Leonardo da Vinci yang berjudul Mona Lisa Smile. Meskipun di bibir sang Mona Lisa dihiasi dengan seulas senyum, kedua matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Film yang diperankan oleh Julia Roberts yang mengajar di salah satu universitas yang berisi kumpulan orang cerdas. Kisah yang berlatar belakang tahun 1953 sampai 1954 ini berawal dari kedatangan Catherine Watson, seorang lulusan University of California, Los Angeles, di sebuah kampus bernama Wellesley College di daerah New England. Dalam film ini, Catherine Watson bercerita tentang perjuangan seorang guru untuk merubah tradisi yang berlangsung, tradisi yang menempatkan perempuan sebagai individu nomor dua setelah laki-laki. Ia tidak kehabisan akal dalam mencoba untuk mendapatkan hati mahasiswinya, dan ini berhasil dalam waktu yang lama hingga akhirnya merubah pandangan bahwa seorang wanita tidak harus hidup dengan menikah lalu punya anak, tetapi hidup bebas, merdeka, memilih jalan hidup masing-masing seperti melanjutkan kuliah hukum dan ada juga yang memilih menjadi wanita karir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan yaitu untuk memberikan kesadaran bagi seluruh umat manusia bahwasanya tidak hanya laki-laki saja yang bisa hidup keluarga lewat pekerjaan, atau dengan kata lain tidak hanya laki-laki saja yang dapat melakukan tugas-tugas berat dalam hal pekerjaan. Perempuan juga layak untuk itu, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mewujudkan impiannya. Selain daripada itu, penulisan makalah analisis ini juga untuk dijadikan sebagai referensi, yaitu sebagaimana seharusnya pendidikan itu berada. Pendidikan yang menuntut kepada seseorang untuk berani memutuskan jalan hidup seseorang mau kemana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Devita oleh Saudara Nabil. Bill belum di unmute. Oke, selanjutnya manfaat penulisan. Substansi isi cerita film yang pertama, Mona Lisa Smile dalam film ini hanyalah penganalogian dari tokoh utama yang selalu tersenyum meskipun sebenarnya setumpuk masalah selalu datang melandanya. Seperti lukisan karya Leonardo da Vinci yang berjudul Mona Lisa Smile. Meskipun di bibir sang Mona Lisa dihiasi dengan seulas senyum, kedua matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Perempuan juga bebas menentukan jalan yang akan dilalui dalam hidupnya tanpa harus terjebak dalam tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Intinya, apapun yang kelak dipilih oleh seorang perempuan, entah menjadi ibu, rumah tangga, wanita karir, atau bahkan keduanya. Hal tersebut seharusnya merupakan keputusan yang ia pilih atas kesadarannya sendiri. Kurang lebih seperti itulah tema yang diangkat oleh sutradara Mike Neville dalam film garapannya yang berjudul Mona Lisa Smile. Dihadapkan dengan kenyataan yang pelik, itulah yang kemudian mendorong untuk melakukan sebuah sebuah perubahan. Ia pun menyiapkan materi di luar silabus yang akhirnya berhasil membuatnya mendapat perhatian dari para siswa. Tak hanya itu, salah satu siswanya yang terpandai yaitu Betty Warren juga tak henti menyerang Watson lewat tulisan-tulisannya di majalah kampus. Pelajaran yang mengajarkan mereka bahwa perempuan juga berhak mengejar impiannya. Udah.
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devita. Untuk Saudari Devita dipersilahkan. Nah, untuk manfaat penulisan yang kedua, itu pemaknaan dalam kehidupan. Perempuan juga bebas menentukan jalan yang akan dilalui dalam hidupnya, tanpa harus terjebak dalam tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Intinya, apapun yang telah dipilih oleh seorang perempuan, entah menjadi ibu rumah tangga, wanita karir, atau bahkan keduanya, hal tersebut seharusnya merupakan keputusan yang ia pilih atas kesadaran sendiri. Munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan gender oleh aktivis-aktivis perempuan kemudian dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang tidak memahami konsep gender sebenarnya. Bahkan dari kaum perempuan lain yang tumbuh besar dalam lingkungan yang konservatif. Dalam banyak sektor, kehadiran berbagai pihak, begitu juga dari perempuan itu sendiri, dalam jurnal yang ditulis Nur Hashim, laki-laki sebagai sekutu gerakan perempuan mengemukakan telah lahirnya kesadaran feminis dari sekelompok laki-laki yang mendukung gerakan perempuan. Dan yang ketiga, analisis film dalam perspektif psikologi. Film ini mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang memiliki pemikiran yang maju dan tidak terpatok pada tradisi yang dimana dalam film tersebut, seseorang perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja, melainkan ia juga bisa menjadi wanita karir. Yang keempat, analisis film dalam perspektif pendidikan. Dalam film ini memberikan pembelajaran bahwa setiap orang berhak memilih masa depannya sendiri apa adanya. Suatu paksaan apapun dan dalam kesadaran diri sendiri, kelak ia akan menjadi apa. Selain itu juga, setiap orang berhak berkembang dan memiliki pemikiran yang maju. Selain itu, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mewujudkan impiannya meskipun sudah mempunyai suami. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haji. Untuk Saudara Haji dipersilahkan. Oke, berikutnya yaitu analisis film dalam perspektif psikologi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan, diharapkan dapat terciptanya manusia yang berkualitas, yang mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil dari pembangunan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Film tersebut memberi saya inspirasi terhadap apa yang seharusnya di dunia pendidikan lakukan. Dunia pendidikan seharusnya melakukan pembebasan terhadap apa yang dialami oleh anak bangsa. Pembebasan nilai dari adanya ujian nasional, kurikulum hafalan, ulangan, dan PR yang membuat seseorang menjadi stres akan nilai. Malahan, dengan adanya konstruksi semacam ini, maka terjadi sebuah kekacauan, yaitu manusia menjadi tidak bebas dalam memilih. Malahan, siswa yang berada dalam jenjang pendidikan akan berada di dalam lingkungan yang tidak baik, sehingga dampak ke depan adalah penolakan terhadap lamaran kerja dan kurangnya adaptasi dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan yang memberikan soft skill dibandingkan dengan hard skill yang lebih menekankan pada kualitas kepemimpinan dan kerjasama yang baik untuk membangun Indonesia. Sekian mungkin Pak Menteri. Ya, sekian terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan atau dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.